wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, di Arab Saudi hari Idul Adha jatuh pada hari ini, Sabtu 9 Juli 2022. Sementara di negeri kita Indonesia hari Idul Adha jatuh pada tanggal besok, Ahad 10 Juli 2022. Dan bagi yang berhari raya besok ataupun hari ini, tetap kita saling menghargai dan saling menghormati, karena sudah sejak dulu ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini, dan mereka tidak ada yang saling menyalahkan. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah, hari raya kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi kita Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana tercantum dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan oleh putra Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, bukan kurban si Qabil. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Walaupun sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat kurban, perintah kurban dimulai dari cerita perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang dia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Di dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa. Ini patut kita hafal doanya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh, yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala
lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, Ghulam Halim di dalam bahasa Arab. Hanya saja kaum muslimin, ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan sebuah mimpi. Dia berkata, "Wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Anak yang saleh itu pun menjawab, "Wahai bapakku, laksanakanlah perintah Rabbmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Kemudian atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim alaihissalam itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia atau Ibrahim alaihissalam termasuk hamba-hamba kami, kata Allah, yang beriman. Di sini kaum muslimin bisa kita ambil pelajaran bahwa kesabaran itu sangatlah penting. Nabi Ibrahim saja mendapatkan Ismail tadi, anaknya, itu di usia 86 tahun. Sungguh lamanya. Kepada saudara kita yang mungkin sudah lama menikah, belum juga Allah kasih keturunan, maka bersabarlah saudaraku dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama yaitu tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Yang artinya kekasih Allah. Dia pun mendapatkan ujian yang sangat berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak adalah titipan. Anak, betapapun mahalnya kita menilainya, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim pun lolos dari ujian ini. Dia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
makna kurban, yaitu kurban artinya pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail alaihissalam meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Rabb-Nya. Yang menariknya, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu, dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesolehan dan kesabaran yang dia miliki, dia pun memenuhi panggilan Rabb-Nya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah yang tadi, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba yang besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu, adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah bersaudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh, saudaraku, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia itu diibaratkan membunuh manusia di muka bumi ini. Maka hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya, mulianya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Dan pelajaran yang paling penting, saudaraku, betapa banyak kaum muslimin berkurban atau menyembelih hewan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembelih kerbau untuk penunggu laut. Mereka sembelih sapi untuk penunggu hutan. Mereka menyembelih hewan-hewan yang lain seperti ayam juga untuk penunggu pohon. Maka saudaraku, ini adalah kesyirikan, syirkun akbar, syirik yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik sebelum pelakunya bertaubat, sebelum dia mati, dan tempatnya adalah kekal di neraka jahanam. Kemudian saudaraku, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta, benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan saudaraku, bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya hidup di muka bumi ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam suatu hal, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain-lain. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki oleh para binatang. Di sini perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan yang murni untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah
Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Besok selama 3 hari ke depan, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah namanya hari tasyrik, yaitu hari diharamkan untuk berpuasa, hari makan dan minum. Maka dari itu bagi panitia kurban, perhatikanlah baik-baik untuk pembagian daging kurban. Jangan sampai tetangga kita, saudara kita, apalagi yang sulit keadaannya, tidak sampai kebagian daging kurban. Dan betapa banyak kita lihat juga sebagian kaum muslimin ketika musim batu cincin, mereka ikut membelinya. Ketika musim memelihara hewan yang mahal dan bagus, kucing Anggora dan lain-lainnya, mereka ikut membelinya. Ketika musim bersepeda, mereka pun membeli sepeda yang bagus dan mahal. Tetapi ketika musim kurban, mereka enggan untuk berkurban. Mereka pura-pura tidak tahu bahwasanya mereka punya harta untuk berkurban. Yang lebih memalukan lagi, mereka berharap kupon kurban agar mendapatkan daging gratis. Ada sebuah hadis yang tegas dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya yaitu man wajada sa'atan falam yudhi falah yaqrabanna musallana. Artinya, barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka jangan sekali-kali ke tempat sholat kami, kata Nabi SAW. Maka dari itu saudaraku, untuk tahun depan, kalau Allah kasih kita umur, berkurbanlah. Buang kata-kata tidak mampu dalam hidup kita. Usahakanlah saudaraku, setidaknya kita berkurban untuk sekali seumur hidup. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana asrif anna azab jahannama inna azabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.